Sebenarnya selama ini lo nganggap gue apaan sih, Wak? Ya teman, masa musuh? Ada aja lo. Terus kalau sama Amelia gimana? Kalau ngomongin dia sih, no? Lo suka dia ya? Semua teman gua suka. Udah, no. Udah malam nih, mau ngantuk. Mau ngapain lu kesini? Mau ngapain lu kesini? Ditanya kemana lagi sih? Dasar. Mel, gue bilangin sama lo ya, jangan sekali-sekali lo deketin Dewa. Dan jangan lo ganggu dia. Karena semenjak hubungan lo sama Dewa, prestasi dia jadi turun. Lagian lo jadi cewek kegayaran banget sih. Dewa tuh baik sama siapa aja. Baik sama semua orang. Dia juga baik sama lo, karena dia cuma kasihan sama lo. Mel, asal lo tahu ya, semalam gue habis nginep di kosannya Dewa. Lihat, Mel, ini jam tangan Dewa yang gue pakai. Kesimpulannya, lo jangan ganggu Dewa lagi. Karena lo gak layak buat Dewa. Ya, apa yang Alex bilang semalam. Dokter Adrian? Amelia, Iya. saya mendengar kabar dari Dewa, katanya adik kamu meninggal. Saya turut berduka cita ya. Terima kasih, Dok. Dok, saya kesini mau ketemu sama Dewa. Dewa sudah beberapa hari ini tidak masuk kerja. Dia sepertinya ambil cuti. Tapi dia kayaknya terpukul sekali dengan kematian adik kamu. Oh, kalau begitu saya cari dia ke kosannya aja, Dok. Terima kasih, Dok. Silahkan. Mel, Wak, aku mau bicara sama kamu, Wak. Boleh aku masuk? boleh? Masuk aja. Kok kamu nggak kuliah sih, Wak? Dan kamu juga nggak praktek di rumah sakit lagi. Aku juga tahu dari dokter Adrian, katanya kamu juga ikut terpukul karena kematian Dio. Iya. Aku ikut bersalah. Aku mau minta maaf, Wak. Kemarin aku benar-benar emosi. Aku tahu sebenarnya aku nggak patut menyalahkan siapapun karena kepergian Dio. Apalagi kamu. Kepergian Dio sudah kehendak Tuhan. Oh ya? Aku kesini mau minta maaf sama kamu, Wak. Kamu mau maafin aku kan? Iya. Seharusnya kita saling memaafkan. Oh iya, aku juga mau kasih ini sama kamu. Itu surat dari Dio. Dia menulisnya sehari sebelum dia meninggal. Tapi Paman Alwi baru mengirimnya kemarin. Kamu baca deh. Dia juga titip salam buat kamu. Dio. Aku juga terharu waktu membacanya, Wak. Aku ngerti. Betapa Dio sangat berharga buat kamu. Dia itu semangat hidupku, Wak. Dia motivasi hidupku. Aku mengasuhnya sejak kecil. Mel, seharusnya aku bukan jadi dokter, Mel. Seharusnya aku jadi penyair. Karena aku punya sifat perasa. Aku nggak bisa mendengar pasienku meninggal.
Meskipun aku tahu kematian ada di tangan Tuhan. Sekarang kamu nggak usah mikirin kepergian Dio ya. Kamu harus benar-benar jadi dokter ya, Wak. Itu kan juga yang jadi harapan Dio kan? Iya, Kamu harus nolong banyak orang dengan ilmu kedokteran kamu, Wak. Dan tanpa kamu sadarin, sebenarnya kamu juga udah menyelamatkan Dio. maksud kamu? Di dalam suratnya dia bilang, sejak kenal kamu, semangat hidupnya jadi menyala lagi. Dan sejak kenal kamu juga, dia jadi bisa memiliki mimpi. Sayang sekali. Aku nggak bisa menolongnya. Itu bukan kehendak kita, Wak. Itu kehendak Tuhan. Aku sekarang juga sudah bisa tabah menghadapinya. Aku nggak akan tinggalin kamu karena kepergian Dio. Sayang ya, Mel. Mel, aku anterin ya. Nggak usah, aku mau langsung ke tempat kerja kok. Bagus kalau gitu. Kamu udah mulai masuk kerja lagi. Kamu juga mau kuliah dan praktek kan? Iya, pasti. Ya udah, aku pulang dulu ya. Mel, hati-hati ya. Bye. Amelia. Tante Ros? Kenapa dia, Bu? Perempuan sialan. Dia punya utang sama saya. Dulu dia anak buah saya, tapi sekarang sudah tidak mau melayani tamu lagi. Karena itu sebanyak dikomplain oleh pelanggan. Apa perlu kita kejar? Nggak usah. Mungkin dia masih ingin menghirup udara kebebasan. Tapi nggak usah khawatir. Dia tidak akan pernah lepas dari tangan saya. Mel, lu ngapain sih? Kayak bisa dikejar-kejar setan gitu sih lo? Enggak, nggak apa-apa. Alah, bohong lu. Lihat aja muka lu kayak ketakutan gitu. Enggak. Tadi aku deketin cowok. Duh, bete deh. Kalau cowoknya cakep ngapain lu takut? Justru cowoknya tuh jelek banget. Makanya aku takut. Udahlah, nggak usah dipikirin. Halo? Bentar ya. Dewa. Halo? Dewa? Kamu serius mau cari kerjaan di tempat lain? Iya. Kalau aku bilang mau cari kerja, ya cari kerja. Kamu nggak percaya? Emangnya kenapa? Di tempat kerja kamu ada masalah? Enggak sih. Cuma kalau aku nyoba cari kerja lain mungkin enak. Tadi pagi aku baca lowongan kerja di koran. Jadi babysitter gitu. Ya, kayaknya aku mampu deh ngerawat anak kecil atau enggak orang tua. Soalnya aku kan biasa ngerawat Dio. Jadi ya, aku pikir mungkin enak ya nyoba kerjaan lain. Kebetulan di rumah sakit tempat aku praktek ada beberapa lowongan. Mereka membutuhkan tenaga freelance untuk membantu perawat. Kalau kamu mau, nanti aku akan bilang ke bagian personalia. Wah, boleh juga tuh kalau aku bisa masuk. Ya, aku akan usahain. Tapi aku nggak janji ya, Mel. Iya deh, nggak apa-apa. Mel, aku telepon kamu karena aku ada yang lupa menyampaikan sama kamu. Soal apaan? Nanti malam, kamu mau nggak jalan sama aku? Mau? Oke, kalau gitu.
Nanti aku telepon kamu lagi ya. Dah. Tari. Nanti malam aku udah kencan. Kamu tahu kenapa aku bawa kamu ke sini? Mbak, Tadi siang ayahku telepon. Katanya dia mau ke Jakarta. Dia bilang sih ada rapat dengan Departemen Pendidikan. terus? Aku mau kenalin kamu dengan ayahku. Mengenai waktu sama tempatnya, nanti aku kasih tahu. Gimana? Kenapa, maksud aku, maksud kamu apa ngenalin aku sama orang tua kamu? Ya, supaya kamu lebih mengenal orang tuaku. Mau kan? Wak, aku mau nanya sama kamu. Emang kamu beneran berniat mau menikahi aku? Iya, Sungguh? sungguh. Banget. Gak percaya kamu? Enggak. Ya udah deh kalau kamu gak percaya. Wak! Wah, aku gak bercanda, aku serius! Aku juga serius. Tapi kamu nunggu ntar ya, sampai aku lulus kuliah jadi dokter, oke? Oh ya? Kamu ngomong kayak gitu bukan karena kamu lagi seneng aja? Aku ngomongnya sih pengen waktu itu, cuman ya aku gak punya keberanian aja. Karena kamu mau nggak? Aku? Aku pikir-pikir dulu ya. Mel! Yang paling penting, kamu jangan sampai berubah pikiran ya. Itu nggak mungkin terjadi, Mel. Saya yakin dengan perasaan saya. Jangan salah loh. Waktu tuh bisa merubah segalanya. Siapa tahu abis ini kamu ketemu cewek cantik, kecantol, terus kamu married sama dia. Itu nggak mungkin terjadi, Mel. Sejak saya kenal kamu, pintu hati saya udah tertutup. Semuanya diisi oleh kamu. Jadi nggak mungkin wanita lain bisa masuk. Gombal! Mel, ini bukan gombal. Dengar ya. Ini semua keluar dari lubuk saya sendiri. Saya serius. Saya mau nikah sama kamu. Bagaimana keadaan kamu? Sehat ya? Ibu bagaimana? Ya, sehat. Berantakan amat sih. Kamu masih belum berubah. Sudah calon dokter. Ini kan si Dodi. Teman ayah sekolah dulu, Dewa. Yang benar ya? Iya. Sekarang ini dia jadi kandidat rektor. Hebat sekali. Beliau sekarang purek di kampus Dewa. Anaknya nolak, teman satu jurusan dengan Dewa. Jadi anaknya juga teman kamu. Iya ya. Nonola. Apaan sih? Udah apaan sih, Bi? Nggak tau gue lagi happy ya? Ada telepon buat Non. Bilang aja gue nggak ada. Gue nggak mau diganggu, titik. Ya ampun. Udah sana, Bi. Eh, Apaan sih, Bi? tunggu dulu Non. Siapa tahu ini penting. Aduh, udah bilang aja gue nggak mau diganggu, ya? Dari siapapun? Maksud Bibi dari Den Dewa Non. Apa, Bi? Den Dewa. Dewa? Iya. Kenapa belum dari tadi sih, Bi? Kesel aja dan jalan. Halo? Halo Nola, ini gue Dewa. Iya, Dewa. Besok malam gue sama bokap gue bakal ke rumah lu. Lo tahu kenapa? Karena ternyata bokap gue sama bokap lu itu teman dari SMA. Sekelas lagi. Oh ya? Iya. Kalau gitu surprise dong, Wak. Ya, tungguin gue ya. Bye. Mah, nanti malam Mama bisa dari kantin. Papa mesti pakaian rapi banget. Mama mau ada apa? Nanti malam kita mau kedatangan tamu istimewa, Mah. Tamu istimewa siapa sih? Dewa sama papanya. Memang kamu serius? Siapa tamu istimewanya? Dewa sama papanya. Hei, sejak kapan kamu punya pacar? Kenapa kamu nggak pernah ceritakan papa? Kan biar surprise, Pak. Boleh kan, Mah? Boleh.
Boleh kan, Pa? Boleh. Makasih ya, Ma. Makasih ya, Pa. Loh, kok kamu begitu aja? Iya, aku gini aja ya. Kamu ini gimana? Masa mau berkunjung ke orang hebat pakaian kamu begitu? Ingat pepatah Jawa. Aji neng diri soko busono. Manusia itu dihormati dari bagaimana dia berpakaian. Alah ayah, Lola itu kan cuma teman aku biasa. Aku begini juga nggak apa-apa kan? Ayah nggak mau kamu berpakaian begitu. Ayo, pakai baju yang benar. Iya ya. Kok kamu males-malesan gitu sih, Wak? Apa-apa kok ya. Jangan males-malesan gitu, Dok. Bersemangat sedikit, biar enak dilihat. Iya ya. Halo Rizal, gimana kabarnya? Baik, sehat? Baik, Profesor Dodi. Ibu, kenalkan ini anak saya, Dewa. Dewa, gimana? Baik. Baik kamu. Oh, jadi benar tuh kalian ini udah saling kenal. Jelas dong, Ma. Rizal ini teman papa waktu SMA dulu. Iya. Mari masuk, Rizal. Iya. Silakan. Mari, Dewa. Wah, nggak nyangka ya, ternyata bokap lo sama bokap kita dulu temenan. Coba aja kita tahu dari dulu, ya nggak? Iya. Wak, kayaknya bokap lo sama bokap gue seneng deh kalau kita temenan. Sifat bokap lo tuh sama gue. Humoris dan menyenangkan. Oh, udah berduaan aja kalian. Kayak serius banget deh. Vin, lo tau nggak? Ternyata bokapnya Dewa sama bokapnya gue satu sekolahan. Jebolan SMA 84. Oh ya? Gimana lo bisa tahu? Loh, semalam kan Dewa ngajak bokapnya makan di rumah gue. Udah berapa puluh tahun mereka nggak ketemu. Aduh, heboh banget. Seru. Ya kan, Wak? Lah, lu jadi kan nemenin gue ke TA ntar? Kan lu janji nemenin gue beli jeans. Duh, kalau nanti malam gue nggak bisa, Vin. Soalnya bokapnya Dewa ngajak bokap gue sama gue makan malam di restoran. Makan malam di restoran. Kok gue nggak tahu? Loh, emangnya bokap lo nggak ngasih tau lo? Bokap gue ngasih tau gue tuh, Wak. Bokap gue lupa kali ngasih tau gue. Tapi lo datang kan, Wak?